Hai dunia fana, aku Selvi dan kita bertemu di Oh Bercerita episode 1. Jadi ketika tahun baru kemarin, aku memutuskan untuk bikin podcast selama 365 hari. Dan itu kayaknya cuma sampai hari ke-8 deh. Setelah itu kayak, oh my god, aku sudah tidak kuat melakukan ini setiap hari seperti itu. Benar-benar tidak konsisten, tapi kita tidak akan membahas itu hari ini karena aku akan membahas tentang oversharing. Kalian termasuk orang yang merasa itu mengganjal ketika tidak membagikan ceritamu hari ini kepada teman-temanmu, kepada kerabat, atau ke media sosial bersama dengan teman-teman online gak sih? Karena kalau aku pribadi ya, dulu aku benar-benar cerewet, benar-benar yang sampai salah satu dosenku pernah memberi gelar kepada aku Selvi si kereta api, karena kalau aku ngomong tuh benar-benar yang tidak ada jeda sampai lupa nafas kadang-kadang. Tapi itu dulu, sekarang sudah lumayan nggak seperti itu lagi. Nah oke, lupakan itu. Tapi sepertinya karena pembawaan itu, aku menjadi orang yang suka bercerita. Aku suka untuk menceritakan apa yang menjadi sesuatu yang mengganjal hatiku ke teman-teman terdekatku dan membagikan itu di media sosial. Dulu ketika sebenarnya sih aku bukan orang yang adiktif sama gadget ya. Jadi dulu pas masih zaman-zaman sekolah, zaman-zaman kuliah, aku membagi segala sesuatu ke temanku. Hari ini aku ngapain yang mengganjal di hatiku tentang idola-idolaku, kan aku dulu K-popers garis keras. Jadi bahkan mereka yang non K-pop itu kan kayak I don't care gitu. Nah, kalau aku tidak peduli ini ceritamu apa, tapi aku tetap bercerita dengan semangat karena ya aku suka bercerita dan teman-temanku tahu itu. Nah, tapi circle pertemananku dari SMP SMA itu kan kecil, paling sahabatan 6 orang, 6-7 orang, itu banyak banget. Itu sudah banyak banget, dan sama teman-teman kelas yang lain tuh kayak cuma formalitas teman kelas di luar dari yang lainnya. Jadi aku nggak jalan sama mereka, aku nggak cerita sama mereka, aku cuma oversharing sama sahabat-sahabatku. Sampai di masa kuliah itu gimana ya, di suatu hari aku menjadi ketua tingkat, dan yang awalnya aku tertutup sama teman-temanku karena ketua tingkat itu, jadi aku mulai terbuka sama mereka karena harus membahas masalah tugas, jadwal, dan segalanya sama mereka kan. Sampai akhirnya aku menjadi orang yang terlalu open. Jadi aku menjadi sangat dekat sama teman kelasku, menjadi sangat terbuka pada teman angkatanku, senior, junior. Jadi orang yang hai, yang kemana-mana kalau ketemu orang itu hai, yang body language-nya kelewatan. Aku menjadi orang yang seperti itu. Memang sebenarnya aku tidak menjadi orang baru karena memang pembawaanku seperti itu, hanya saja dulu dalam lingkup kecil, sekarang terbukanya itu ke lingkup yang lebih besar. Nah, ketika sudah lulus kuliah, itu kan COVID, aku kena COVID di semester akhir pembelajaran. Maksudnya kan kami selesai mata kuliah itu di semester 6, karena semester 7 KKN, semester 8 itu sudah skripsian. Nah, aku kena COVID itu di pertengahan semester 6. Terus katanya libur lah 2 minggu, yang hoax terbesar abad ini itu, yang akhirnya liburnya keterusan sampai KKN. Jadi ya gitu, aku tiba-tiba terpisah dari teman-temanku yang awalnya ngekos, sampai akhirnya aku tinggal di rumah nenek. Nah, aku tuh sebenarnya bukan pemasak yang baik ya, maksudnya aku tidak bersahabat dengan dapur. Tapi ketika di rumah nenek dengan banyak ponakan, aku sekarang menjadi orang yang bersahabat dengan dapur. Apalagi ini kan COVID, jadi aku menjadi aura-aura memasakku itu keluar seperti itu. Tapi yang menjadi masalah adalah teman-temanku jauh. Aku tidak tahu apakah ini berlaku kepada semua orang, tapi ketika kita dekat dengan orang dan dipisahkan oleh jarak, itu komunikasinya awalnya tidak terganggu kan. Maksudnya kita akan mungkin setiap hari video call, setiap hari chatan, setiap hari tag-tagan di Instagram. Tapi makin lama itu akan sibuk dengan kehidupan masing-masing. Apalagi ketika kita mulai KKN, skripsian, itu kan benar-benar parah tuh. Maksudnya urusanku adalah urusanku, urusanmu adalah urusanmu, itu benar-benar tingkat berat. Apalagi pasca lulus lebih parah lagi, karena itu kan kita kaget pada dunia nyata sampai akhirnya
kita sangat jarang untuk berkomunikasi, sibuk cari kerja, kalau aku sibuk nganggur seperti itu. Nah, tapi masalahnya adalah aku tipikal pencerita yang ingin mengeluarkan segala isi pikiranku, dan yang mengganggu adalah misalnya isu-isu kemanusiaan, isu lingkungan, atau tentang bahkan sekecil tentang drama Korea itu agak sulit untuk kukeluarkan lagi. Nah, lama-lama itu terekspos di story WA, karena aku tidak nyaman untuk berbagi di Instagram atau Facebook karena itu lingkupnya kan publik. Kalau WhatsApp kan orang-orang yang kita kenal kan. Nah, jadi oversharing di situ. Jadi aku benar-benar bersaing sama all shop untuk sekedar nge-share segala kegiatanku yang tidak penting sebenarnya. Dan itu berlangsung sampai kemarin aku memutuskan untuk berhenti bercerita tentang keseharianku itu. Jadi dulu bahkan saking parahnya aku share, temanku yang sekarang ada di Balikpapan, dia bilang begini, Sel, kamu sebenarnya ndak usah cerita lagi. Misalnya aku kan tipikal yang kamu tuh ndak hari ini aku ngapain. Dia tuh bilang gini, kamu nggak usah cerita lagi karena kita semua sudah tahu apa yang kamu lakukan dari updateanmu di story. Seperti itu saking aku oversharing jadi sebagai manusia ini. Nah, sampai akhirnya iya ya, aku mulai berpikir-pikir apa penting. Maksudku aku suka menulis, guys. Aku sangat suka menulis, dan ketika aku menulis itu pakai rasa. Jadi mungkin itu simple bagi orang lain untuk menulis sesuatu di story atau status, tapi kalau aku tuh enggak. Aku nulisnya benar-benar yang dari hati karena aku mencintai menulis dari aku remaja sampai sekarang. Jadi aku akan benar-benar berpikir dan menuangkannya itu dengan pikiran dan hati seperti itu. Jadi ketika aku bikin story itu aku bukan hanya tulisan jariku yang disitu, tapi isi hatiku. Nah, sampai akhirnya kamu sadar nggak sih, seperti sebenarnya nggak ada yang peduli, maksudnya nggak ada yang peduli apa isi storymu gitu. Nah, itu tidak seperti ketika kau bercerita ke orang dan dapat feedback dan mereka mendengarkan. Itu tidak seperti itu. Jadi ini seperti cinta yang bertepuk sebelah tangan. Ini seperti berbicara melalui satu sisi begitu. Jadi tidak ada feedback sama sekali. Jadi aku memutuskan untuk stop melakukan itu. Tapi yang namanya kebiasaan sudah lama sekali itu benar-benar parah. Karena sekarang kan aku tinggal di rumah nenek, kan aku nggak mungkin tuh bilang ke nenekku, Nek, hari ini Rusia invasi ke Ukraina, ada pelanggaran kemanusiaan. Itu kan bisa dibilang, kamu ngomong apa sih, kayak gitu. Atau aku juga tidak bisa begini, hari ini aku nonton drama judulnya 25-21 dan itu bagus banget. Kan orang nggak ngerti seperti itu. Apalagi ini suasananya di desa kan, mereka nggak nonton Netflix dan segala macam. Jadi benar-benar yang aku menahan diri untuk berbagi ke sosmed, dan teman-temanku juga sibuk. So itu kayak benar-benar mengganggu. Aku nggak tahu apakah akan dapat feedback karena ini video pertama. Biasanya sih tidak ada feedback dari komen. Cuma aku hanya ingin bercerita tentang pengalaman oversharing menurutku, yang sebenarnya itu bisa jadi penyakit sih. Aku takutnya jatuhnya jadi narsistik gitu. Orang yang narsis, karena kan banyak kasus yang anak ustadz yang kemudian ke-trigger karena oversharing. Seandainya dia simpan semuanya sendiri tuh tidak mungkin ke-trigger kan. Maksudnya jejak digital itu benar-benar parah. Walaupun kita sudah menjadi tulang belulang, tapi jejak digital kita tuh masih ada di sosmed, masih ada di mana-mana. Jadi benar-benar parah. Oke, hari ini cukup tentang oversharing. Aku akan bercerita kepada kalian tentang hal-hal lainnya di lain kesempatan. Mungkin kita akan bercerita tentang quarter life crisis, karena aku benar-benar sekarang ada di posisi itu, atau bercerita tentang yang lainnya. Aku berharap kalau ada yang relate bisa komen di bawah. Kalaupun tidak ada, ya mau biarlah platform ini menjadi aku untuk mengungkapkan isi hatiku tanpa dilihat orang, mungkin seperti itu. So bye bye.